Bapak, Mama, saudara semua, mari kita satu di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan kami tidak pernah berubah. Di bulan keluarga ini, kami dihiburkan dari timur, barat, utara, selatan, hanya karena kebaikan-Mu. Dan kami berkumpul di tempat ini. Kami mau Bapa melawat kami. Kami mau Bapa berkati kami. Kami mau Bapa ada untuk merubah kami sehingga kami jadi sembako bagi dunia, supaya kami menjadi sesuatu yang Bapa kehendaki, sehingga oleh kami dunia diubahkan, oleh kami dunia diberkati, oleh kami surga bersorak-sorai. Jangan pemberitaan firman kami serahkan seutuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Kami rindu Bapa berkati pendengaran kami. Kami rindu Bapa berkati kami semua, sehingga tidak ada yang dilewatkan Bapa, tetapi kami semua dilawan oleh firman, dan kami boleh mendapatkan berkat daripada Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang datang dalam keadaan bimbang ragu, kami percaya apakah jawaban yang pasti bagi kami. Kekuatan yang bukan daripada Bapa, bahkan kekuatan yang tidak mau tunduk pada nama Yesus, kami sepakat di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Tuhan bekerja. Kami hanya izinkan Tuhan ada bersama kami, karena kami adalah pusaka Bapa, dan kami ada hari ini karena Bapa. Dalam nama Yesus kami mau mendengar suara. Gloria, amin. Tetap berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 42 ayat 5 sampai dengan 8 dengan topik hamba Tuhan. Yesaya 42 1:5 sampai dengan 8 dengan topik hamba Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Saya persilakan kepada kaum pria baca duluan. Kaum pria baca ayat ke-5, kaum wanita baca ayat ke-6, dan berikut dan kita sama-sama di ayat yang ke-8. Hamba Tuhan 2-3. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sama-sama, itulah aku
kepada Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Pertanyaan khusus untuk mama. Malam ini ada di ibadah. Mau apa? Dan untuk apa? Wanita satu wakili bisa mengerti pertanyaan saya? Halo? Atau Bapak Roma dengan Mama Pendeta, Bapak Ibu Mama Bupati itu silakan kasih mic satu dulu. Pertanyaannya khusus kaum wanita berarti yang sudah berkeluarga dan yang masih lajang ada di tempat ibadah untuk apa dan bagaimana? Baiknya tidak ada lagi ya? Artinya pada malam hari ini kami pemerintah mengucapkan terima kasih kepada tim doa yang melakukan untuk hadir di Rote dan khususnya pemerintah tadi kami bersyukur dengan Rote bermasuk. Itu memang keinginan kami bahwa Rote ini harus pada memuji dan memuji. Karena apa? Rote Injil masa pertama di NTT melalui kita harus membawa lilin-lilin untuk menerangi Rote. Karena kami berdua ada di tengah-tengah Rote dengan yang dua si-Rote lain yang itu dari Tela. Artinya kami harus membawa terang kepada masyarakat. Jika para tim doa karena nanti di era-era sudah global sudah mulai ya generasi tua terutama untuk anak-anak. Itu kami senang kalau setiap kali ada yang punya kerinduan, punya sukarela datang membagi firman kita semua duduk bersama mendengar supaya kami itu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab supaya apa tadi sudah disampaikan oleh berarti KDRT perselingkuhan dan pencurian juga judi mabuk-mabukan itu yang perlu dengan firman yang akan disampaikan oleh para penceramah pada malam hari ini kira-kira dapat membangkitkan semangat kita untuk maju bersama-sama untuk menyerang nilai-nilai itu untuk semua masyarakat semua jemaat kita. Amin. Kami bersyukur alat ini kami diberikan kesempatan untuk kami juga punya kerinduan. Kami juga walaupun bukan kami manusia, kami jemaat itu memang punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Supaya itu menjadi pelita di dalam tugas. Amin. Ini yang kita lihat di rumah, maka kami juga punya kerinduan untuk membantu kasih. Bagi mereka. Saya tak mau semuanya 100 Amin. Amin. Mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ada di sini. Amin. Amin. Ini malam yang sangat berbahagia. Amin. Untuk kita semua, saya tapi untuk kita.
dari seluruh dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Untuk memimpin kita, dan tentunya saya juga harus merasakan dan kami harus kita sesuai dengan iklan dan hati yang ada dia. Terima kasih Tuhan. Panjang bagi Tuhan. Sekarang kaum pria, kaum wanita datang ke ibadah, ya tujuannya apa dan bagaimana? Kalau kaum pria sudah mau jadi imam yang benar di jalan keluar. Salah satu wakil kaum pria, mungkin bukan wakil juga sudah. Naikkan itu kembali ya. Ya, baik, shalom. Shalom. Ya, jadi yang pasti kalau ibadah, maka yang pertama mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian melalui mendengarkan firman Tuhan, tentu ada benih-benih firman yang telah disampaikan oleh pengkhotbah kepada kami jemaat. Tentu ini untuk setiap saat bisa memperbaharui hidup dan kehidupan. Karena manusia tentu tidak luput dari segala dosa dan salah pada setiap waktu dan setiap saat. Dengan demikian maka hadir di kebaktian itu maknanya adalah memperbaharui setiap hidup. Karena tidak ada manusia yang abadi. Jadi firman Tuhan akan melawat dan memperkuat iman dan percaya. Karena itu tentu dengan kehadiran pada malam hari ini kami amat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bisa hadir di tengah kita semua pada saat ini, dan tentu ada benih firman yang akan memperbaharui hidup kami dari setiap waktu dan dari waktu ke waktu. Itu mungkin dari saya demikian. Lalu kemudian yang khususnya dari sini hari Mama sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi keluhan di gereja di sini, tentu Mama dan saya kami mengiyakan dan akan menjawab apa yang menjadi keluhan. Yaitu yang pertama tadi ada sebutan oleh KMK bahwa gereja ini ternyata tempatnya atau tanah belum ada status yang pasti. Dengan demikian maka kami akan membantu untuk bisa mengawal kepengurusan sehingga tanah gereja ini harus ada kepastian hukum. Kemudian kami juga memohon dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada pemilik tanah yang telah memberikan hibah kepada gereja agar dengan setulus-tulusnya berdoa kepada Tuhan. Karena tak ada satupun yang punya milik di dunia ini kecuali Tuhan. Oleh karena itu berikan kepada gereja dengan setulus hati, seikhlas-ikhlasnya, jangan lagi berdebatkan kepada gereja. Tolong dukung agar supaya tanah ini secepatnya bisa status. Saya minta kepada bapak mama saya yang ada di depan, kalau ada yang punya tanah sebelumnya, kalau ini diberikan secara ikhlas. Karena itu bukan bapak punya, itu Tuhan punya. Ya. Tak ada satu orang pun yang punya dari Tuhan. Karena itu kalau kami sudah sebenarnya sepakat, nanti kami dukung untuk penyelesaian urusannya. Lalu kemudian yang tadi Mama sudah sampaikan, bantu gereja kami segera berlaksana. Saya kira mungkin dari saya hanya demikian. Terima kasih. Salam. Silakan duduk. Topik khotbah saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita jadi berkat di bumi.
Sekali lagi Tuhan mau supaya saya dan saudara jadi berkat di dunia. Memang dunia Tuhan punya. Saya dan saudara juga diciptakan, ya. Namun ada yang masih ragu. Namun ada yang belum percaya. Namun masih banyak yang membenci nama Yesus. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan undang saya dan saudara ada di tempat ini dengan satu tujuan. Kita tahu bahwa kita adalah milik surga. Tuhan masih menunda kematian saya dan saudara, karena Tuhan mau supaya saya dan saudara jadi milik. Tuhan menunda kematian saya dan saudara supaya saya dan saudara boleh jadi berkat bagi orang. Tuhan menunda kematian saya dan saudara supaya saya dan saudara bisa jadi emak bagi banyak orang. Tuhan menunda kematian saya dan saudara karena Tuhan mau supaya kita boleh menjadi kekuatan bagi mereka yang sementara lemah. Misalnya tadi Bapak Wakil Bupati, ya, siap, ya, ada ibu hamil, anak-anak yang kurang gizi, pemerintah ambil bagian, dan di surga sudah catat. Di sini ada CCTV-nya tuh. Semua yang kita katakan Tuhan sudah rekam. Semua yang kita pikirkan Tuhan sudah rekam. Karena saya dan saudara adalah milik kerajaan Allah dan Bapa setiap saat ada bagi saya dan saudara. Maka mau supaya saya dan saudara tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pelaku kebenaran. Tapi kita juga tidak mungkin masih banyak orang selingkuh, khusus di NTT, bencana alam pula ada yang selingkuh banyak karena tidak diusik oleh bencana alam, kan? Rasa nyaman, jadi selingkuh tinggi. Saya berdoa saudara, ada kali masih di jalan sana mereka teriak, "Mama tolong saya, suami saya selingkuh. Mama tolong saya, suami saya pukul saya. Mama tolong saya, suami saya hilang lari dengan perempuan." Dan itu entity Manado, ya, daerah Kristen. Pernah saya khotbah di Manado, saudara, altarnya sedikit tinggi. Ada satu polisi dari depan supaya memang dengan botol. Dia bilang, "Mama ya, pendeta mari ikut berjemur pas tanggal 1 Januari." Mayoritas di mana ada tuh gereja yang menaranya tinggi-tinggi, tapi mabuknya luar biasa, selingkuhnya luar biasa. Dan NTT juga mirip, ya. Yang biasa saya hadapi setiap hari itu selingkuh dan mabuk. Tetapi saya percaya kalau hari ini kita masih ada, ingat bahwa kita bukan warga neraka, tapi kita warga surga. Yang merasa bahwa dia warga kerajaan surga, anak-anak masih separuh. Yang merasa dia adalah warga kerajaan surga, angkat tangan. Kalau kita merasa bahwa kita warga kerajaan surga, pasti sekarang belum sempurna, tapi kita akan berpacu. Kita akan berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Setuju? Jadi kalau orang mabuk, boleh dari situ. Tapi kalau boleh, jangan serupa lagi dengan dia. Karena di surga tidak ada orang mabuk. Apa Tuhan Yesus pernah mabuk? Tuhan Yesus pernah selingkuh nggak? Pernah korupsi nggak? Apa Tuhan Yesus beristri ada berapa? Ada pernah baca bahwa Tuhan Yesus pernah
selesai. Setuju ya? Ikan di laut tidak pernah habis, karena Tuhan semau semesta dan saudara meninggikan nama Dia lewat apa yang sudah dibuat bagi saya dan saudara. Ya, kita butuh angin Dia kasih, kita butuh hujan Dia kasih, tapi masih ada main-main dengan nama Yesus. Baru-baru saya pulang dari raya juga, saudara. Setelah saya berbanyak yang minta doa, dan saya tanya, Bapak rajin gereja muslim tidak? Dia bilang, kamu suka. Saya juga khotbah di gereja demi Immanuel, dia di tempat Masagara, mungkin Ibu Brasis tahu. Ada yang tanya orang supaya gerejanya lebih panjang ini dan jemaatnya luar biasa, sekitar berapa ratus orang yang hadir malam hari. Saya bilang hari ini saudara masih ada. Ingat bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia siapkan semua yang saya dan saudara butuhkan. Di roti orang tua Tuhan sudah siapkan, sehingga roti dijuluki manisnya karena gula air. Tapi kita masih ragu tentang kuasa Tuhan. Tuhan siapkan pohon kelapa, sehingga orang roti sudah aja keriting. Karena apa? Kelapa, minyak kelapa itu buat potong rambut lurus. Beta juga pernah, beta ya. Saya bangga dengan suku saya. Tapi banyak kali ketika saya berhadapan dengan jiwa-jiwa yang datang, saya kecewa. Dan ketika saya ada di Rote bulan April, saya doakan satu keluarga lewat HP, dan mereka mengalami pertolongan dan mereka bilang, Mama belum boleh turun. Dan saya turun itu yang kami doa, dan setelah itu mereka perkenalkan saya di beberapa gereja. Dan saya sempat menangis. Saya tanding roteku dengan daerah lain. Roteku terlambat sekali. Ya, saya jujur di muka mama bapak dan bapak. Saya diracua, dia itu semua ada sawah dadahan, ada kelapa. Kalau di rote hanya pohon duri. Saya jujur di bapak ya. Saya bilang, Bapak, kita dua rote. Mari kita turun di pulau Rote. Karena apa? Di surga Tuhan akan tanya, engkau sudah khotbah sampai Gilead, engkau sudah khotbah sampai Jerman, tapi Rote engkau sudah doakan terus. Bapak Yakob kasih ide, nyalakan kembali api Injil. Karena Tuhan tidak tanya sudah berapa orang yang kau bawa kepada Tuhan. Dan keluarga, sehingga malam hari ini kami ada di sini bukan kami orang hebat, bukan kami orang kaya, kami orang biasa, tetapi kami tahu kami adalah pelaku kebenaran Allah. Dan sering semua yang ada di sini juga menjadi pelaku kebenaran Allah. Karena kita kembali ke surga, Tuhan tidak tanya apa wakil pemotor otot berapa, di musik berapa. Tapi Tuhan tanya, Bapak, seberapa jiwa yang Bapak doa? Surga tidak tampung dalam pembaharan nafas, surga tidak tampung dalam uang, tapi surga tampung kita pun air mata setiap saat ketika kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Kami tidak tidur, saudara. Kami datang ini 4 klasis yang kami datangi. Ada 9 titik, sedikit besar jumlah, tetapi kami tahu Tuhan kami besar. Kami tahu Tuhan kami dasar. Tuhan kami tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan kami penentuan setiap manusia yang tunduk akan nama Yesus. Ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Saya sudah dipanggil oleh Roh Kudus ada di sini untuk kita diingatkan, dihimbau bahwa kita ada hari ini karena Kristus izinkan saya dan saudara, dan hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus dan Tuhan kebenaran Allah. Beri kemuliaan bagi Bapak. Kita dipanggil.
kita kalau kuat 70, tapi selebihnya penderitaan. Tetapi hidup yang singkat ini akan mengerjakan hidup yang kekal nanti di surga. Jadi kita mau hidup baik dan tidak itu sekarang yang menentukan. Hidup yang ditentukan sekarang ini yang akan mengerjakan hidup yang kekal atau hidup yang tidak kekal, yaitu di dalam api neraka. Jadi saya saudara telah dipanggil untuk pergi menyelamatkan orang yang buta. Buta bukan karena mata jasmani, tapi buta karena rohani. Mereka jadi tamak, mereka jadi serakah, mereka jadi pembual, mereka merasa begini, mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi suka-suka mereka mau ada di mana, mau ada di pangkuan perempuan nakal, mau ada di diskotika, mau ada di panglaluka, mau ada di tempat judika, dan seterusnya. Tapi lewat saya sudah doa kita menyelamatkan mereka. Angkat kita mau jadi mata bagi mereka. Angkat tangan mau doa bagi orang yang lemah. Angkat tangan bagi mereka yang sementara bimbang dan ragu. Karena Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. Dia korbankan dirinya karena dia mau supaya saya dan saudara sadar itu dan berubah. Karena dia sudah berikan terbaik bagi saya. Kita boleh memiliki segala, tapi ending dan perjalanan kita tidak bawa apa-apa. Hanya iman di dalam. Hanya perbuatan kita yang mengikuti saya dan saudara masuk ke mana. Sikap kita, ketaatan kita yang membawa saya ke mana. Kalau kita jadi orang yang patuh, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, di mana ada orang susah, di mana orang yang sebentar menangis, kita terus tidak tidur karena kita mendoakan mereka, kita masuk mereka juga percaya kepada Yesus. Itu jaminannya. Dan sekarang yang saya doakan kebanyakan mati mendadak. Ya, berbalik dari Jakarta mereka tolong doakan. Ada yang suaminya di BRI, istrinya di salah satu bank swasta, anaknya sama. Mereka punya semua, tetapi hidup sejahtera mereka tidak memiliki. Karena apa? Mereka salah gunakan kehidupan. Mereka salah gunakan kepercayaan. Jadi harta yang banyak mereka tidak bisa nikmati karena apa? Hidup hanya bisa makan dengan bubur. Mereka hanya bisa minum air putih, garam dan tidak bisa. Hanya mereka kasih tiket dan saya dapat. Saya untuk apa sih kita melintas terus? Tapi ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Dia bilang kaki sudah berlanjut. Dan selesai kali doa, dia bilang kalau boleh mama doa, aku serahkan. Saya ada doa satu hal berbeda. Jadi hidup ini kita mulai melangkah salah. Risikonya kita tahu. Karena Tuhan ciptakan saya saudara menikmati semua yang Dia buat. Dia mau kita jadi berkat. Semua yang Dia buat di dunia ini, baik itu kita bisa makan ikan bebas, kaki mami bebas, ini bebas, bebas kalau sedang tapi harus patuh. Jadi saya saudara diingatkan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi di sini ada baitnya Allah. 1 Korintus 3, 16-17.
1 Korintus 16, 19, 1 Korintus 6, 19 dan 20. Tidak tahu bahwa tubuhmu adalah baik. Lewat tubuh ini banyak jiwa kenal Bapa. Karena lewat diri ini kita mulai berdoa. Kita lewat diri ini kita memanggil jiwa. Lewat jiwa ini diri ini kita boleh menasihati orang dan percaya akan nama Yesus. Aku ini memanggil Tuhan untuk masuk ke dalam. Tuhan sehatkan jantung kita. Tuhan sehatkan paru-paru kita dengan tujuan. Pergi dan bawa jiwa dalam keluarga. Pergi dan doakan mereka yang sementara ada di Pangkalan. Pergi dan selamatkan mereka yang sementara dikuasai oleh keinginan yang tidak. Kenapa tadi saya bertanya, datang ke ibadah untuk apa? Kita dalam ibadah, saya pakai kata kuliah. Setuju kan? Karena kuliah ini kita mendengar ajaran Kristus. Dan lewat kuliah ini kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi selesai tantangan, kita akan jadi dosen mungkin, jadi guru mungkin, dan seterusnya. Jadi kalau 1 bulan 4 kali kuliah, tapi kalau hanya kuliah doang, bagaimana sih Mama? Jadi ending atau tujuan daripada ibadah itu kita belajar. Setelah belajar, fungsikan ilmu itu. Setiap anggota persekutuan saya ingatkan, kalau tahun ini bisa doa, tahun depan harus bisa khotbah. Tidak bisa hanya doa, berarti tidak bertumbuh. Begitu juga kita beribadah, harus bertumbuh, harus lakukan kebenaran Allah. Jangan hari ini ibadah, besok ibadah, lusa ibadah, tapi disuruh doa, tidak tahu. Di dalam kerajaan surga ada keraguan. Jadi orang yang harus menyembah di dalam roh dan tubuh. Orang harus tinggalkan kebiasaan. Mungkin biasa iri hati. Mungkin biasa kalau orang itu beda otot, beda muslim juga. Dan kalau tidak bisa, beda boleh halangi dia dengan cara saya. Itu di surga tidak ada. Apa orang naik pangkat, kita boleh bikin siku dia kau jelas jatuh gitu. Di surga tidak ada itu. Di surga hanya kita kerjasama, saling menerangkan, saling mendukung, saling membangun, dan nama Tuhan didirikan. Beri kemuliaan kepada. Sehingga kita kerjasama, kita baca ayat yang ke-6 sama-sama. Supaya tidak ada yang ngantuk. Sebentar lagi saya selesai. 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Sampai di situ. Halo. Merasa bahwa kita dipanggil enggak? Merasa bahwa kita dipanggil oleh Tuhan tidak? Halo? Saya sudah dipanggil dengan tujuan menjadi perjanjian bagi orang yang masih jauh dari Tuhan.
pendeta PL. Saya saudara adalah perjanjian Injil yang kelima. Ya, Injil ini kalau kita buka baru bisa baca. Kalau kita adalah Injil yang hidup, setuju Bapak Ibu pendeta ya? Kita adalah Injil yang hidup, jadi di mana saja lewat cara kita orang kata, oh dia hamba Tuhan, dia ibu pendeta, dia bapak pendeta, karena lewat cara hidup kita. Setuju? Dunia untuk saya dan saudara, karena saya dan saudara dibeli dengan harga yang mahal, yaitu di kayu salib. Yesus menebus saya dan saudara, sehingga dia mau supaya saya dan saudara jadi Injil, supaya orang tahu, orang baca. Gereja ini mewah, tapi dia dibuat dari batu dan pasir. Saya dan saudara dibuat oleh siapa? Halo? Saya dan saudara dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Kita adalah hasil terindah dari Bapa. Tapi banyak kali kita tidak hargai hidup kita. Penginjil ngomong sampai pakai main-main. Ya, untuk Pak Anies kalau jalan urusan Tuhan dengan jiwa-jiwa, asalkan tidak lagi berhutang. Jadi Tuhan bilang saya pakai kalian supaya kalian jadi Injil, jadi perjanjian, jadi orang yang memberkati orang lain. Ya. Rumah ini kalau ada orang baru bisa berfungsi, tapi kalau ini berfungsi terus, karena di dalam tubuh ini ada baiknya Allah, dan baik Allah itu hidup. Dan saya dan saudara diminta oleh Bapa jadi contoh lagi, jadi contoh bagi mereka yang lemah, jadi contoh bagi mereka yang sementara ragu-ragu, jadi contoh bagi mereka yang sementara tidak berdaya. Pernah kami diminta diOE-kan, yang didoakan, karena sebagian besar itu semua saudara kita. Itu kami pergi dengan asisten 3 kepala blok dan pertanian. Kami pergi dan semua badan pakai kerudung. Dan kami itu tidak ada gereja di dalam, ini masjid sama. Hanya karena seperti dan setiap bulan mereka berjalan. Jadi saya sudah tugas masih terlalu banyak. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya doa untuk kita berdiri hari ini saya butuh ini, hari ini saya butuh ini, hari ini saya butuh ini. Tapi Tuhan bilang kerjakanlah bagianmu dan aku akan penuhi bagianmu. Kami tinggalkan pekerjaan, kami tinggalkan rumah tangga, karena Tuhan putus kami. Saudara di sini terlalu mahal, saudara di sini terlalu berharga. Ya, kami tidur tidak tenang. Kami harus cari data. Kami harus buat ini dan buat itu untuk penuhi kebutuhan kami. Karena apa? Saudara sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib, sehingga Tuhan mau supaya bangun kembali keluarga Allah, bangun kembali kerajaan surga, hidupkan kembali api Injil di rope, karena rope berharga di mata Bapa. Apa balasan kita kepada Bapa? Apa balasan kita kepada Tuhan? Kalau hari ini Tuhan menunda kematian kita, hari ini jantung kita masih sehat, jantung paru-paru kita masih sehat, jantung kita masih sehat. Apa balasan kita kepada Bapa? Dokter terbatas, dan menepi dokter bayar. Kalau ke Tuhan gratis. Ke dokter ada waktu, ada jadwal, tapi ke Tuhan tidak pakai jadwal. Kapan saja, di mana saja, pasti Tuhan siap menjawab saya dan saudara. Jadilah diri, karena di surga tidak ada gelap. Jadilah terang bumi, karena Tuhan
menerangi dunia dengan api yang ada. Ayat yang ketujuh kita baca bersama-sama. Sebentar lagi selesai. Ayat yang ketujuh kita semua aktif 2, 3 untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jangan sampai teman-teman Tuhan kita minta lapar, kosong sampai kasih. Ketika mereka di penjara, kosong sampai datang yang minta. Ketika mereka sakit di rumah sakit, kosong sampai datang yang saya. Ketika mereka saudara baju, saudara celana, saudara makan kosong sampai kasih saya. Saudara makanan banyak. Ayatnya mungkin setuju, ayat 23 Tuhan berkata, membuat kejahatan. Aku hanya sebut aku Bapa. Aku hanya sebut aku Bapa. Aku hanya sebut saya Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi perbuatanmu tidak sejalan dengan apa yang sudah saya turunkan kepadamu. Malam hari ini kita melihat tentang janji Bapa. Dan kalau Tuhan kehendaki, kami akan datang lagi dengan tim lebih besar dan saya akan tanya, kuliah saudara sudah sampai mana? Sehingga saya kembali ke surga, Bapak tidak mempertanyakan itu kepada saya, karena saya sudah lakukan tugas kita. Laki-laki dan perempuan saya dan saudara sementara kuliah tentang materi surga. Kita sementara kuliah tentang peraturan surga. Kita sementara kuliah tentang kita akan surga. Bagaimana supaya kita kenal surga? Bagaimana supaya kita tahu surga? Kuliah dengan baik, kuliah dengan sungguh-sungguh, kuliah dengan setia. Dan saya percaya ketika kuliah dengan setia, aku akan lulus dalam kerajaan Allah. Ada amin? Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah ya dan amin. Tanda bukti hari ini kita masih ada. Tanda bukti hari ini kita masih berjumpa karena Tuhan kita. Dokter tidak bisa menunda kematian kita, tapi namanya Yesus. Dia pemilik nafas hidup. Dia pemilik jantung. Dia penentu segala-galanya bagi saya dan saudara. Sehingga saya rindu, mari jangan main-main dengan Tuhan. Bacaan kita terakhir, Kisah 13 ayat 47. Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Baca dan kita ambil dan semua kita baca sama-sama dan ayat yang terakhir. Yang sudah dapat katakannya, Kisah 13 ayat yang ke-47 yang sudah dapat katakannya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Setuju kok saudara? Mari kita bergandengan tangan. Kita saling doakan. Karena hidup ini hanya satu kali. Kalau kita mati dan bisa mati lagi oke, tapi hanya satu kali. Dan satu kali itu ditentukan oleh Bapa. Satu kali itu ditentukan oleh Bapa. Kalau tua 70 selebihnya penderitaan. Tetapi hidup umur panjang tetapi hanya untuk diri sendiri, buat apa? Umur panjang tetapi hanya mau urus diri. Ini hari dari sini ke sana, dari sini ke sana dan seterusnya. Sedangkan Bapak rolling setiap malam itu Bapak rolling dari satu desa ke satu desa, dari satu kecamatan ke satu kecamatan. Bapak datang di sini pasti
pasti orang lagi doa, puji Tuhan, anak-anakku lagi doa. Tapi di pinggir desa ini mereka sementara selingkuh, Tuhan balik belakang. Di desa sana mereka lagi pencuri, Tuhan benci dan murka. Tetapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Dan Mama Tuliu sudah lihat semua. Tuhan kasih mata, di mana Mama berdiri di depan, Mama lihat semua. Aku pikir, dan CCTV Tuhan sudah aktif. Dan doa saya, jangan ada yang sampai masuk api neraka, tapi kita bergandengan tangan masuk kerajaan surga. Setuju? Di api neraka ulat yang ada di ikan dan daging sasone mati. Ini potong ini apa? Ini tempat ini keringat. Kalau tadi malam saya tidur pakai kipas 3. Tetap keringat sudah bisa tidur. Apalagi lagi di neraka. Jadi mulai dari sekarang kuliah peraturan surga. Karena surga sementara menanti saya dan saudara. Surga sementara menunggu saya dan saudara, karena dia tidak mau supaya seorang binasa. Sehingga kami datang ke Rote 3 tim. Kami tim Paulus, tim dari Oibu, dan tim dari gereja Tuhan. Kami bertemu di atas apa? Kami bukan orang kaya, tetapi kami adalah utusan Tuhan. Kemana Tuhan izinkan kami pergi, kami pergi. Karena hidup yang ada di bumi, hidup sementara, tetapi mengerjakan hidup kekal bagi saya dan saudara. Berbahagia kita semua yang sudah datang, dan doa saya rindu kita semua terus lakukan, dan surga menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Mari kita ambil sikap doa.